نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Pandeglang Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Ilyas. Begitu pula hadir di sini bersama kita semua Wakil Ketua Relawan Persaudaraan Relawan Indonesia, Wakil Ketua Banten Persaudaraan Relawan Indonesia, semuanya, para kiai, para sesepuh, para asatid, para habaib, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan kiai-kiai kita, ajangan-ajangan kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di desa kita tercinta Wirasinga, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mulai dari masuk bulan Maulud Rabiul Awal sampai sebelum Rajab, orang Banten ngerayain Maulid nggak selesai-selesai, saudara, betul? Terus maulid demi maulid, dari desa ke desa, kampung ke kampung, kota ke kota, pesantren ke pesantren, majelis ke majelis, di mana-mana dirayakan maulidnya Nabi. Pertanyaannya, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Saudara, yang pertama, kalau ada yang tanya kenapa kita merayakan maulid Nabi, jawabannya karena patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu. Habib jangan ngarang-ngarang dong, mana ada ayat di Al-Quran yang merintahkan kita untuk mengadakan maulid Nabi. Habib jangan mengada-ngada, kok maulid perintah Allah, dari mana ceritanya? Mari kita lihat, sudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, Pak Bokol, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu.
sedang gembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah kan luas. Kita ini disuruh gembira terhadap rahmat Allah. Apa maksudnya? Saya tidak paham, Habib. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, Al-Imam Suyuti meriwayatkan dari Turjumanul Quran Al-Imam Ibnu Abbas bahwasanya beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran di ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Bu, kita diperintahkan untuk gembira atas rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya kita disuruh gembira terhadap Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga Wirasinga, jawab yang keras. Kita merayakan Maulid Nabi gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Artinya apa, saudara? Hakikat dari perayaan Maulid Nabi adalah kegembiraan sebagai bentuk syukur atas kelahiran Rasulullah, saudara. Sedangkan kegembiraan atas lahirnya Nabi diperintahkan oleh Allah. Berarti kesimpulannya, saudara, merayakan Maulid Nabi adalah perintah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Coba jawab yang kompak. Ini jawabannya lemes-lemes. Kalau jelas paham berarti jawab yang kompak. Kalau begitu yang perintahkan kita untuk merayakan Maulid Nabi siapa? Allah. Kurang keras suaranya, keluarkan menyebut nama Allah. Yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita syiarkan Maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita agungkan Rasulullah siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Terpuji atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Insya kita jam sabaraha ya. Jam 4 kurang. Ini ibu-ibu mukanya sudah pada lapar ini. Lanjut gak Bu? Bu, ibu-ibu banyak jumlahnya, yang jawab cuma 10. Jangan-jangan sisanya kuntilanak. Bu, lanjut gak Bu? Masih semangat? Yakin? Betul? Lanjut terus sampai malam? Dulu sampai malam gue pulang. Lama sampai malam, Masya Allah. Tapi berarti menandakan semangat. Saya mau dengar, kalau memang lanjut masih semangat, saya mau dengar semua pandeglang semangatnya. Angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, singkat saja karena banyak yang belum sholat asar di sini, saudara. Betul? Nah, jadi setelah saya ceramah langsung sholat asar, insya Allah. Kalau ada qori belum baca, kalau qori mau baca dulu, baca agak singkat supaya bisa langsung sholat asar. Pada hadir Maulid kagak sholat asar, ibarat wudu pakai air kencing, Bu. Wudu pakai air suci itu najis? Suci itu najis? Dapat pahala atau dosa? Maulid sunnah, sholat hukumnya wajib. Hadir Maulid tapi kagak sholat, ibarat wudu pakai air. Betul.
berjamaah insya. Yang kedua, singkat saja, kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Jawabannya yang kedua, Pak Bu, karena di majelis-majelis Maulid disebutkan sejarahnya Rasulullah. Di majelis-majelis Maulid disebutkan bagaimana perjuangannya Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana lembutnya Rasulullah, bagaimana tegasnya Rasulullah. Artinya, saudara, semakin banyak majelis Maulid Nabi, semakin banyak yang menceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Di Al-Qur'an diceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim ketika melawan Namrud yang zalim dan luar biasa, saudara. Di Al-Quran diceritakan kisah Nabi Allah Nuh, ratusan tahun berdakwah, pengikutnya hanya segelintir orang, saudara. Sabar Nabi Allah Nuh dalam berdakwah. Di Al-Quran diceritakan pula kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang melawan kedurjanaan Fir'aun. Di Al-Quran pula dikisahkan, Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan nabi-nabi lainnya. Kenapa dikisahkan ini semua? Padahal Al-Quran diturunnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dikisahkan kisah nabi-nabi ini, saudara? Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah dalam Al-Quran, dan semua kisah-kisah Rasul yang kami sebutkan adalah kisah-kisah yang bisa memantapkan hatimu, saudara. Kata Allah, kisah Rasul yang disebutkan untuk memantapkan hati baginda. Nah, padahal jawab yang keempat, Bapak Ibu sekalian, hati imannya Nabi sudah penuh atau tidak? Sempurna atau tidak? Aduh, ini hujan nih, kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap hujan-hujanan? Siap lanjut? Betul! Takbir! Habis ini kita baca sholawat biar nggak berasa hujannya, saudara. Setuju? Setuju? Kita lanjutkan. Sudah! Allah mengatakan kisah Nabi dalam Al-Quran untuk memantapkan hati Nabi, saudara. Padahal iman Nabi sudah sempurna. Nabi nggak butuh lagi dimantapkan itu. Makanya kata Abu Yasir Muhammad, sebetulnya kisah-kisah itu bukan buat mantepin hati Nabi, tapi kita yang butuh kisah tersebut, saudara. Iman kita yang lemah, iman kita yang goyah, kita yang hatinya butuh dimantapkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Rasulullah hatinya sudah mantap, saudara, makanya di maulid Nabi diceritakan sejarahnya Rasulullah, saudara. Dan kita butuh sejarah Rasulullah untuk memantapkan hati kita, saudara, supaya iman kita kuat kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi, saudara, yang tadinya lemas jadi kuat, yang tadinya kita takut jadi berani, yang tadinya kita, saudara, putus asa menjadi punya harapan. Oh, kalau kita lihat perjuangannya Nabi, Pak Bu, luar biasa. Nggak ada apa-apanya perjuangan orang sekarang, saudara. Saya, Bu, saya ini pernah mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri, Bu. Tahu pondok pesantren Mabes Polri, Bu? Penjara. Tapi gua kagak belajar sama Sambo, kagak. Satu gedung sama Sambo, tapi kagak belajar. Saya 1 kamar, Bu, di penjara dengan mertua saya, ayahanda saya, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga dan dimenangkan oleh Allah. Tapi saudara, meski demikian, ya, saya memang di penjara. Ya Allah, saya rasakan pernah dihalangi, saudara. Ada rintangan, tapi demi Allah, dakwah yang kami alami, rintangan, halangan, tantangan, tidak ada solusi kuku dengan yang
Itu pamannya sendiri Abu Lahab setiap hari kerjaannya ngelempari kotoran manusia depan pintunya Nabi, saudara. Sampai Nabi bilang, ayo jiwain ada tetangga macam apa ini yang melempari kotoran setiap hari, padahal pamannya Nabi. Saya tantang sekarang, apa ada habib, kiai, ulama, ustadz yang berjuang setiap hari pintu rumahnya dilempari kotoran manusia? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nggak ada sujud kuku dalam perjuangan Nabi Muhammad. Rasulullah, Pak, Rasulullah lagi sholat, Bu, lagi sholat di Masjidil Haram. Rasulullah lagi sholat di depan Ka'bah. Ketika beliau sujud, Abu Jahal ngomong. Apa kata Abu Jahal? Siapa yang bisa ambil kotoran ontak dari kampung sebelah? Akhirnya seorang nama Uqbah bin Abi Mu'ayyid berdiri, Bu. Dia ambil kotoran onta dari kampung sebelah. Dia bawa itu kotoran onta. Rasulullah sedang sujud, Bu. Rasulullah sedang sujud, dilempari kotoran onta, saudara. Ibu bapak bisa bayangkan, kulit yang nasuci, yang tidak pernah dihinggapi lalat, yang keringatnya lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi, kulit yang kita pengen cium tangannya, dilempari kotoran, saudara. Sahabat saat itu nggak berdaya, masih sedikit jumlahnya. Rasulullah tetap sujud sampai datang putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, ngangkat kotoran tersebut dengan tangan mulianya, saudara. Bapak Ibu bayangkan, Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi, pemimpin perempuan surga, membersihkan ayahnya yang sedang sujud, yang dilempari kotoran, saudara. Saya mau tanya, perjuangan Rasulullah dahsyat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Hebat atau tidak? Masya Allah, luar biasa Pak perjuangan Rasulullah. Akhirnya begitu Rasulullah selesai sujud, diangkat oleh Rasulullah kepalanya, saudara. Beliau salam, beliau angkat tangan, disumpahin itu orang-orang Quraisy oleh Nabi. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy tadi, ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang Quraisy tersebut, ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang tersebut, ya Allah. Disebutkan beberapa nama oleh Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu perang Badar, saudara, nama-nama yang disebutkan oleh Nabi semuanya mati dalam keadaan mengenaskan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu perjuangan Rasulullah hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Saya, Bu, walaupun pernah di penjara, Imam besar pernah di penjara, tapi kalau melihat perjuangan Rasulullah nggak ada seujung kukunya, saudara. Karenanya malu kalau mau ngeluh, saudara. Malu kalau merasa perjuangannya sudah hebat. Malu kalau merasa tantangannya sudah besar. Padahal tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Makanya saya ingatkan para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Ulama pewaris para nabi. Yang diwarisi ulama bukan hanya ilmunya, yang diwarisi ulama bukan hanya kehormatannya, yang diwarisi ulama bukan hanya akhlaknya, tapi yang diwarisi ulama juga pengorbanannya, saudara, juga resiko perjuangannya. Karena Waraqah bin Nawfal mengatakan, majahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Kata Waraqah bin Nawfal, hei Muhammad, tidak ada siapapun orang yang membawa apa yang engkau bawa kecuali pasti akan dimusuhi, saudara. Bukan soal lembut atau keras, bukan. Bukan soal tegas atau santun, bukan. Tapi syariat Nabi
ingin membatasi hawa nafsu manusia, saudara. Syariat Nabi ingin mengajak supaya manusia nggak jadi seperti binatang, nggak mabok-mabokan seperti binatang, tidak berzina seperti binatang, tidak seenaknya seperti binatang. Begitu ada yang datang mengajarkan syariat Nabi, mengatakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, maka pasti akan ada orang yang tersinggung, saudara. Betul? Walaupun lembut, ada saja, saudara. Yang namanya memperjuangkan syariat Nabi, saudara, memperjuangkan akhlak Nabi, pasti ada rintangannya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Apa ilmunya Nabi diwarisi oleh para ulama, saudara. Tapi bukan hanya ilmu, resiko perjuangannya juga diwarisi oleh ulama. Kalau Nabi dihina, saya mau tanya, Nabi dulu dihina, zaman sekarang yang hina ulama banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Zaman sekarang dulu Nabi dibenci oleh musuh-musuh Islam, zaman sekarang yang benci ulama banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Zaman dulu, saudara, musuh-musuh Islam mau bunuh karakter Nabi, zaman sekarang yang mau bunuh karakter ulama juga banyak, saudara. Zaman dulu Nabi pernah diboikot ekonominya, saudara. Nabi pernah diboikot ekonominya, zaman sekarang pun terjadi. Ulama yang diblokir rekeningnya, saudara, sampai rekening anak-anaknya diblokir, terjadi, saudara. Karena ulama pewaris Nabi. Jangan kaget kalau resiko yang dialami Nabi akan dialami oleh para ulama, saudara. Kalau zaman dulu mereka berusaha menjarakan Nabi, saudara, ya, Al-Quran diceritakan orang-orang kufar Quraisy berusaha memenjarakan Nabi, saudara. Saya mau tanya, zaman sekarang ulama di penjara ada atau tidak? Kurang kompak ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Bahkan kalau dulu mereka mau bunuh Nabi, bahkan rasul terdahulu ada yang dibunuh. Zaman sekarang ulama pun, saudara, dari lintas sejarah, bukan hanya zaman sekarang, lintas sejarah dari zaman dulu. Kalau kita buka kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah, berapa banyak, saudara, ulama yang meninggal di dalam perjuangannya, saudara. Karenanya ibadah Allah, sebagaimana Rasulullah tidak mundur, sebagaimana Rasulullah SAW tidak putus asa dalam perjuangannya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak gentar sedikit pun di dalam perjuangannya, ulama juga tidak boleh gentar, saudara. Habaib tidak boleh gentar, kiai tidak boleh gentar, santri tidak boleh gentar, umat Islam tidak boleh gentar, saudara. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, apapun tantangannya, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, umat Islam tidak boleh mundur dalam memperjuangkan agama Rasulullah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, warga masyarakat Wirasinga, siap kita bersatu? Yang kompak, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap lanjutkan estafet perjuangan Nabi? Siap lanjutkan estafet perjuangan ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga NKRI? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Siap jaga Pancasila? Siap jaga bangsa Indonesia? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena sudah sore dan banyak belum sholat asar. Lanjut. Nah, saya mau lanjut, mau ngajak baca sholawat, betul? Setuju? Insya Allah berkat sholawat kampung kita diberkahi oleh Allah. Yang punya utang dilunasin utangnya oleh Allah. Tapi sebelum baca sholawat, saya mau ajak semuanya baca Fatihah dulu. Kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah. Ulama-ulama kita perjuangannya dimenangkan oleh Allah.
Dan dengarnya juga mudah-mudahan mohon doa, selalu doakan. Mudah-mudahan 6 syuhada, tahu 6 syuhada Bu Pak? Mudah-mudahan 6 syuhada dijadikan syuhadaul akhirah. Diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan makamnya oleh Allah, dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil semuanya dibongkar oleh Allah, dibongkar oleh Allah, dibongkar oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya mau ajak semuanya sholawat, tapi kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab yang kompak. Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Yang laki nggak ada suara dari tadi. Hati-hati, tetangga saya punya ayam 3 hari bengong, ayamnya habis itu mati Pak. Jangan bengong ya. Coba jawab yang kompak, jawab yang kompak. Saya mau tes, coba saya mau dengar bagaimana Pandeglang semangatin salawat sama Nabi. Manusia idolaku Muhammad. Kurang semangat. Coba keluarin suaranya. Manusia idolaku. Kurang kompak. Manusia panutanku. Bisa? Bisa? Nanti salawatnya Maulaya Sholli. Suaranya keluarkan. Habibika. Bisa? Bisa? Ayo semuanya hadrah ikut. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Maulaya Sholli wa sallim. Semua ala